sisi kita tentunya kita harus bagaimana gitu ya, karena kita pada dasarnya harus meningkatkan segala sesuatu yang dapat kita lakukan gitu. Apabila kita termasuk guru yang mudah-mudahan tidak ya, yang apa namanya yang kita bagaimana caranya supaya derajat kita menaik menjadi guru yang diharapkan lebih dibuka ya. Yang berikutnya poin yang keempat, menjadi model karakter bagi peserta didik. Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita tahu bersama, karena adanya COVID-19 kemarin hampir 2 tahun pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di awal-awal COVID kita melaksanakan pembelajaran dengan cara PJJ. Kemudian setelah 2 tahun berjalan, pemerintah kota atau pemerintah Indonesia dengan seiringnya turunnya COVID-19 mencoba memberanikan diri mengadakan pelajaran tatap muka yang diawali mungkin sekitar 25%, 50%, 70%, dan mungkin sekarang ada beberapa sekolah yang pembelajaran yang dilakukan melalui PJJ ini memang dirasa tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Karena proses pembelajaran idealnya itu harus melihat guru. Jadi body language guru itu kelihatan gitu Bu. Apalagi kalau Bu Puji itu senangnya menari, senangnya menyanyi, itu anak kan mudah menerima ilmu. Ketika kita PJJ kan ya walaupun kita berusaha untuk menyanyi, kita untuk menari karena perbatasan juga mungkin anak-anak akan beda gitu ya. Makanya alhamdulillah kemarin Bu Eni dan Ibu Bapak sekalian, setelah adanya PJJ di sekolah kami, walaupun diawali dari 25%, karena Bu Puji termasuk sosok yang dirindukan gitu ya, karena Bu Puji suka menyanyi, anak-anak menyambutnya dengan penuh antusias. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi pembelajaran itu akan tidak akan kurang bermakna gitu ya. Atau mungkin bahasa lainnya akan kurang mengena gitu ya Bu ya, apabila pembelajarannya menggunakan media gitu. Nah sebenarnya untuk waktu 1-2 hari sih nggak ada masalah, paling lama mungkin 1 bulan, setengah waktu hampir 2 tahun mah rasa-rasanya pembelajaran tidak maksimal gitu ya. Nah oleh sebab itu barangkali seorang guru itu menjadi model, seorang guru itu menjadi contoh mutlak gitu. Bahkan kita juga sering berdebat dengan anak kita ya. Saya pernah mendengar seseorang, saya ini guru, tapi ketika saya ngasih pelajaran di rumah kepada anak saya, justru anak saya tidak mau menerima, inginnya dari gurunya, kata gurunya seperti ini gitu. Misalnya saja, sebut saja Ibu A. Ibu A itu memiliki anak kelas 1 SD Bu. Kemudian anaknya itu bertanya, mama ini gimana sih cara mengerjakannya? Kemudian mamanya menjelaskan, begini deh, ini kesini, ini kesini, ini kesini. Bukan begitu mah, kata bu guru, bukan begitu. Mama mah nggak bisa. Nah kata-kata seperti itu acap kali sering terjadi Bu di dunia kehidupannya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena anak mengidolakan gurunya gitu. Karena anak menganggap gurunya adalah sumber informasi yang benar menurut anak itu. Nah, terjadilah hal-hal seperti itu. Kalau kita garis bawahi dari peristiwa tersebut, menjadi sekali betapa peran atau model seorang guru sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari anak kita. Jadi seorang guru itu kehadirannya sangat didambakan ketika proses pendidikan. Yang berikutnya, Bapak sekalian yang saya hormati, untuk poin yang berikutnya, menerima dan menghormati peserta didik apa adanya. Tentunya ini dituntut jiwa yang besar bagi kita sebagai pendidik. Seorang guru itu harus menerima apa adanya, kondisi apapun yang ada pada peserta didik kita. Apalagi pada saat ini pemerintah Kota Bandung atau sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya ini nampaknya sekolah-sekolah yang luar biasa itu tidak seimbang dengan pertumbuhan peserta didik. Artinya
kalau kita lihat di kota-kota besar saja seperti Bandung ini, sekolah luar biasa itu tidak dapat menampung anak-anak yang ABK. Nah, oleh sebab itu pemerintah Kota Bandung atau Kementerian Pendidikan Nasional memberikan kebijakan agar anak-anak yang ABK itu dititipkan di sekolah-sekolah normal. Oleh sebab itu barangkali ini kita harus mampu menerima bagaimanapun kondisi mereka, apakah mereka dalam keadaan sehat jasmani seutuhnya atau mungkin di antara mereka ada yang kurang, seperti kurangnya memiliki pendengaran misalnya, atau mungkin barangkali ada yang mentalnya agak sedikit terganggu. Nah, ini pun saya kira kita sebagai guru harus menerima mereka apa adanya. Yang berikutnya, karena memang peserta didik kita ini, terutama di daerah kita, peserta didik berbagai ini cukup bervariasi. Sekolah-sekolah SLB di daerah kita ini sangat sedikit. Sari aja hanya ada beberapa sekolah yang saya tahu itu sekolah Niki Ardila. Sementara di daerah Gede Bagena mungkin tidak ada sekolah khusus, sekolah SDLB dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu barangkali mau tidak mau untuk tetap melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus, pemerintah Kota Bandung memberikan kebijakan menitipkan di sekolah-sekolah sama-sama sesuai norma. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ya, itu seperti itu barangkali. Yang berikutnya, memiliki semangat yang diwarnai oleh kemauan yang tinggi untuk mengangkat martabat peserta didik. Guru itu adalah insan yang memiliki posisi khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apapun latar belakang peserta didik kita, bagaimanapun keadaan mereka, ya, kondisi jasmaninya, kemudian rohaninya, tetap menjadi motivator buat mereka. Kita sebagai guru tetap memfasilitasi keterampilan apa yang mereka miliki. Sebab pendidikan yang berhasil salah satunya adalah mampu memberikan keterampilan kepada peserta didik. Oleh sebab itu barangkali peran dan fungsi guru salah satunya adalah harus mampu mengangkat martabat peserta didik. Artinya bahasa-bahasa yang digunakan ketika menyampaikan pembelajaran itu bersifat motivasi. Banyak anak-anak yang barangkali tidak mau sekolah, karena salah satunya kita sebagai guru salah menggunakan bahasa-bahasa. Terusnya bahasanya yang sifatnya motivasi, kadang juga malah kita sebaliknya membuat siswa itu down, membuat siswa itu tidak mau berkembang atau bahkan tidak mau sekolah. Kalau seperti itu barangkali menurut saya di sini kita sebagai guru harus mampu mewarnai, harus mampu menggali potensi, harus mampu mengangkat harkat dan martabat peserta didik agar mereka tidak timbul percaya diri. Diawali dari percaya diri, kemudian mereka akan mudah menerima informasi-informasi yang ada di sekitar mereka. Mereka akan mudah menerima informasi dari gurunya, kemudian juga setelah itu mereka akan mampu berkembang dan menggali potensi yang ada pada diri. Yang berikutnya adalah takut melakukan yang dapat berakibat kurang baik. Seorang guru yang baik itu salah satunya ciri-cirinya takut melakukan perbuatan yang kurang baik yang nantinya berakibat negatif terhadap siswanya. Oleh sebab itu, dalam bertingkah laku, dalam berkata-kata, hendaknya barangkali kita menggunakan kata-kata yang baik. Apalagi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi guru sekolah dasar. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mengajar di SMP, ada yang pernah mengajar di SMA gitu ya. Ini SDM memiliki karakteristik tersendiri. Jadi kecerdasan sosial kita itu di sekolah dasar itu harus lebih diutamakan. Kalau kita melihat materi pelajaran, apalagi di kelas-kelas bawah, mungkin 1, 2, 3 nampaknya
ini nggak begitu sulit secara akademis, tapi yang paling sulit adalah memotivasi anak-anak. Bagaimana caranya kita melayani mereka, bagaimana caranya kita memotivasi mereka, bagaimana caranya kita membangkitkan semangat mereka, bagaimana caranya kita mengangkat harkat dan derajat mereka. Jadi mereka dapat sekolah, mereka senang ke sekolah. Setelah itu mungkin baru kita masuk pada materi-materi. Jadi dalam melakukan hal-hal begitu, dalam melayani siswa, hendaknya kita memilih kata-kata atau perbuatan yang memang jangan sampai bernilai kurang baik. Kemudian jadi guru itu terkadang menurut saya begini, Bu, jadi guru itu kadang-kadang kalau kita dinilai positif, maka nilai kita akan positif selama-lamanya. Tapi terkadang ketika kita dinilai negatif, misalnya kita dinilai negatif, karena kita seorang guru melakukan perbuatan yang baik, boleh nih, misalnya, oh si bapak itu baik sekali, si ibu itu baik sekali. Nah, ini terus akan bernilai di mata anak-anak kita, di orang tua kita. Iya, betul, Bu, akan diingat selamanya, Bu. Oh, Bu Leni itu, oh, subhanallah, guru saya yang paling baik. Pak Dadang itu guru saya yang paling baik, gitu ya. Ini warisan dari tahun ke tahun sampai guru itu pensiun, Bu. Selalu dikenang kebaikannya. Kebaikan-kebaikannya selalu dikenang baik sekali. Walaupun dalam perjalanan terkadang kita juga sebagai guru suka marah. Nah, ini barangkali gelar yang kita terima di masyarakat. Tetapi sebaliknya, Bu, ketika baru menjadi guru kita melakukan kesalahan yang sifatnya agak sedikit fatal, membuat anak itu terngiang-ngiang selamanya, sehingga gosip itu, berita itu menyebar bahwa Pak Dadang itu guru yang tidak baik, gitu ya. Terus ketika anak itu sudah kelas 2 diajar sama Pak Dadang, misalnya guru kelas 1 Pak Dadang yang diajar sama Pak Dadang ini guru nggak baik, gurunya galak. Nah, terus saja, Bu, kita ini menyebar dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, kira-kira seperti itu sampai kita menjelang pensiun. Nah, sebab itu Ibu Bapak sekalian, di dalam berkata-kata, di dalam melakukan suatu aktivitas, walaupun terkadang kita tujuannya memotivasi, tujuannya untuk mendidik, nah anak-anak itu akan bernilai lain, Bu, karena kita ini pada saat ini kita berada jadi gurunya di zaman yang modern gitu. Berbeda dengan jadi guru ketika zamannya mungkin teman-teman kita saya dulu, Pak. Iya, ya. Zaman kita SD, mungkin ya zaman Bu Leni SD, zaman Bu Puji SD gitu ya. Ketika SD tahun 80 ke bawah itu begitu, Bu. Jadi kita seolah-olah itu bentuk pengajarannya berbeda. Walaupun demikian, saya pikir juga ada positifnya, sehingga kita menurut gitu ya. Nah, kalau anak sekarang kan bentuknya agak sedikit, perlakuannya harus sedikit berbeda. Artinya kita harus memberikan kata-kata yang benar-benar baik, yang sangat baik. Ya. Kemudian juga gestur yang baik, agar mereka senang kepada kita. Nah, oleh sebab itu barangkali guru yang sejati itu ketika melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, harus memilih retorika yang baik, harus memilih kata-kata yang baik, juga harus memilih perlakuan yang baik, agar siswa itu nanti mengenang kita menjadi seorang guru yang baik. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Yang berikutnya, melakukan tugas dengan sepenuh jiwa. Nah, ini hal yang sangat penting. Tugas yang sepenuh jiwa, tugas yang sepenuh hati, itu harus kita lakukan. Karena apa? Objeknya kita ini, peserta didik kita ini anak SD yang notabene mereka belum mengerti apa-apa dalam tanda petik. Jadi kalau kita mengajarnya dengan jiwa, dengan hati, nanti sendirinya akan nyambung antara kita dengan peserta didik kita. Jadi yang namanya mengajar itu kan anak-anak SD itu Bu ya? Kalau kita lihat tuh, apalagi di awal-awal mereka masuk SD itu, saya juga perhatikan ya, walaupun mungkin boleh nih, saya lama nih ngajar di kelas atas, ketika saya melihat teman-teman saya di kelas bawah itu, kadang-kadang saya salut banget nih guru-guru di kelas 1. Ya, dari mereka tidak bisa baca, dari mereka nampaknya tidak pakai sepatu, diawali dari
pakai sepatu itu kan sepatu yang apa itu? Yang perepet atau apa Bu itu Bu? Kan mereka belum bisa pakai sepatu tali dan ya. Nah, ini perlakuan-perlakuan yang menurut saya ini sangat luar biasa gitu Bu. Gitu. Jadi menurut saya kita ngajarnya itu harus betul-betul dengan kelemah kelembutan yang kita miliki. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki mungkin ya, karakternya agak sedikit ini ketimbang ibu-ibu, ketika menjadi guru SD ya mau nggak mau kita harus betul-betul masuk ke sistem yang ada, artinya jiwa dan raga kita itu untuk anak-anak kita. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah pembelajaran dengan sendirinya akan masuk. Gitu. Saya yakin kalau kita sudah menggunakan hati kita, pikiran kita, tenaga kita, kita curahkan. Kita kalau kita ngajar kelas 1, kita jadilah seperti anak kelas 1. Ketika kita ngajar kelas 2, jadilah kita seperti anak kelas 2. Gitu. Udah kita curahkan, sebisa kita, insya Allah nanti akan ada keterkaitan antara hati kita dengan hati peserta didik kita. Nah, apabila sudah ada keterkaitan antara hati kita dengan hati peserta didik kita, insya Allah Ibu, insya Allah saya pikir pelajaran akan mengikuti. Secara akademis mereka akan mengikuti. Sebab diawali dengan rasa rasa senang gitu ya. Nah, pelajaran yang dilakukan dengan rasa senang, rasa nyaman untuk anak-anak di kelas-kelas 1 awal itu memang saya pikir akan mempercepat kita memperoleh hasil gitu. Nah, kemudian untuk kelas-kelas tinggi juga saya pikir disesuaikan saja sebab anak SD itu rata-rata mereka itu masih dalam kondisi yang dalam kondisi yang keibuan, kebapaan betul-betul gitu. Yang berikutnya, nah ini yang paling penting nih Bu nih. Seorang guru itu harus aktif mengikuti kegiatan di sekolah. Nah ini. Atau nih Bu Puji aktif atau tidak nih, saya tidak tahu Bu Leni aktif atau tidak. Jadi guru itu harus aktif mengikuti kegiatan di sekolah. Selain tugas pokok dan fungsinya mengajar di kelas masing-masing, guru juga terkadang diberi tugas tambahan lainnya, seperti misalnya menjadi pembina eskul. Ya, menjadi pembina eskul ini merupakan tugas tambahan yang bersifat wajib, harus saya katakan seperti itu. Jadi guru itu, mohon izin, jangan hanya mengajar, kemudian setelah itu mengajar selesai pekerjaannya. Bukan itu saja menurut saya ya. Alangkah baiknya kita aktif di sekolah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama kegiatan eskul. Kita ketahui bahwa di sekolah itu ada eskul wajib dan ada eskul pilihan. Nah, kalau eskul wajib itu dari SD sampai SMP mungkin pramuka ya. Ini eskul yang bersifat wajib. Nah, saya berharap teman-teman kalau kita termasuk kategori guru yang sejati ya, kita harus include di dalamnya. Saya yakin teman-teman semuanya seperti itu. Kemudian kita juga harus menjadi pengurus organisasi. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, di kita ini kan ada beberapa organisasi. Ada organisasi yang namanya berhubungan dengan eskul wajib, yaitu kuartir ranting. Kalau di kecamatan namanya kuartir ranting, kalau pramuka itu kuartir ranting kecamatan Rancasari misalnya, yang ketuanya itu kalau tidak salah. Kalau di Gede Bage itu sama, kuartir ranting kecamatan Gede Bage. Nah, ini juga salah satu bentuk kegiatan eskul atau organisasi di samping organisasi sekolah kita. Yaitu namanya, kalau di tingkat kecamatan namanya kuartir ranting, kalau di sekolah namanya gugus depan, kalau di kota namanya kuarcab, ya. Kemudian ada kuarda, kalau di provinsi ada kuarnas, kalau di tingkat nasional. Nah, teman-teman, saya berharap teman-teman juga include ke dalamnya. Minimal kita bertanggung jawab terhadap gugus kita. Karena kita menjadi seorang guru sekolah dasar, maka kita harus wajib masuk menjadi pembina pramuka minimal untuk di kelas kita. Gitu. Kemudian juga untuk menjadi seorang pembina pramuka di gugus depan masing-masing itu ada aturannya, minimal bersertifikat kursus mahir dasar yang dilaksanakan oleh di kuartir ranting
atau di kuartir Kota Bandung ya, Warcap Kota Bandung. Nah, itu nanti ada sertifikatnya, ada legalitasnya. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman membina di sekolah, membina pramuka, ekskul wajib di pramuka, berkewajiban memiliki sertifikat minimal KMD atau kursus mahir dasar. Nah, ini harapan saya gitu ya, harapan kami di sini, karena saya juga menjadi pengurus dengan Kak Heni kalau di Rancasari itu juga diharapkan teman-teman harus proaktif. Sebab di kegiatan-kegiatan pramuka itu sangat menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Terkadang anak-anak yang jenuh pada saat kegiatan pembelajaran di kelas itu akan dapat termotivasi dengan kegiatan-kegiatan yang di luar kelas, bisa berupa ekskul pramuka, ekskul wajib, serta ekskul-ekskul yang lain. Mungkin pada saat ini ekskulnya agak sedikit dikurangi ya Bu Leni ya. Nah, kalau udah normal itu kan ekskulnya banyak. Ada ekskul pencaksilat, kemudian juga ada karate, mungkin ada taekwondo, kemudian ada nari, kemudian kalau di Cimincrang itu ada khasnya itu, yang kesundaannya Bu ya, yang menurut saya subhanallah itu nasional. Itu olahraga yang sangat luar biasa dan mengangkat harkat dan martabat SDN Cimincrang sampai ke tingkat nasional gitu ya. Ketika kemarin saya jalan-jalan ke Cimincrang, saya ngobrol-ngobrol dengan ibu kepala sekolah, dengan ibu bapak guru, saya sangat tertarik sekali tuh boleh di ternyata di Cimincrang. Nah, kemudian dari olahraga tradisional itu untuk Cimincrang, saya melihat pernah bertanding di tingkat Jawa Barat di Karawang, pernah bertanding di Pangandaran ya Bu ya. Terus juga ada di tingkatan-tingkatan nasional. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ketika saya berkunjung ke Cimincrang, ini merupakan potensi yang sangat luar biasa. Akan menurut pelatihnya, Pak Dede, dia bilang, Pak Basin, ada beberapa sekolah swasta yang ingin dilatih sama anak-anak dari Cimincrang. Ya. Nah, selama ini kan wilayah kita ini, Ibu Bapak sekalian, menurut saya gitunya, ini daerah yang agak sedikit ini, tapi dengan adanya potensi yang ada di wilayah kita dan kita sebagai guru mampu mengangkatnya, insya Allah nilai jual sekolah kita akan semakin tinggi gitu, termasuk wilayah kita. Nah, oleh sebab itu barangkali sekali lagi Bapak sekalian, marilah sama-sama kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, diantaranya barangkali berbagai jenis ekstrakurikuler. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, seorang guru itu harus berupaya menjadi anggota organisasi
ada organisasi guru gitu maksud saya ya. Kita ini adalah komponen pegawai pemerintah yang sangat besar di Indonesia. Bahkan di Kota Bandung kalau kita bandingkan dengan SKPD yang lain, guru itu mendominasi. Bahkan kalau digabung beberapa SKPD dibandingkan dengan SKPD kita, Dinas Pendidikan kita, masih banyak personilnya SKPD kita. Oleh sebab itu, saya berharap ya mengajak teman-teman gitu, Bapak Ibu Bapak sekalian, kita menjadi pengurus. Setelah itu barangkali kita yang pertama menjadi anggota, misalnya anggota PGRI, kecamatan mana, ya, Rancasari, gitunya, atau anggota-anggota guru yang lainnya, terserah Ibu dan Bapak. Ya, kalau di Bandung itu ada Pagi, ada PGRI, ada yang lain-lainnya lah. Yang penting Ibu enaknya masuk mana nih? Saya nggak mungkin menyebutkan satu saja ya Bu ya, tetapi juga harus menyebutkan yang lain. Ada di Bandung itu yang sangat terkenal itu PGRI dan Pagi barangkali ya. Ada Ikatan Guru, ada IGI juga. Nah, Ibu Bapak sekalian, menurut saya alangkah baiknya kalau kita masuk di organisasi guru tersebut, organisasi manapun yang memang sesuai dengan idealis Ibu dan Bapak gitu. Organisasi manapun yang memang istilahnya bisa kita membangun silaturahim dan kerjasama dengan teman-teman guru yang lainnya. Bahkan bukan saja menjadi anggota, bahkan kami berharap, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat dari guru yang sejati itu, hendaknya menjadi pengurus. Pengurus apapun, sesuai dengan kebijakan hasil musyawarah atau sesuai dengan kebijakan pimpinan di tingkatan organisasi kecamatan kita masing-masing. Nah, kebetulan kalau di yang saya hafal itu di Rancasari itu teman saya, tuanya itu Pak Sulaiman gitu ya, kalau tidak salah itu, di Alpitroh. Sementara kalau di Gedebagi itu ya saya dengan teman-teman di sini. Oleh sebab itu, sekali lagi kalau kita hubungkan dengan pendidik yang sejati, guru yang sejati itu harus masuk ke dalam organisasi guru, baik PGRI, Pagi maupun organisasi-organisasi yang lainnya. Agar apa? Agar kita dapat mengembangkan potensi yang ada di diri kita, agar dapat kita juga silaturahim dengan teman-teman guru gitu. Agar hidup kita itu menjadi menambah wawasan gitu Bu. Yang berikutnya, menjadi guru yang sejati itu hendaknya menjadi pengurus aktif di KKG kalau di SD itu, kalau di SMP namanya MGMP. Ini wadah kita, ini ruang kita, ini tempat kita untuk berbagi, tempat kita untuk diskusi, tempat kita untuk mencari ilmu. KKG ini adalah kelompok kerja guru yang sifatnya nasional. Yang sifatnya nasional bukan saja di wilayah zona kita, bukan saja di zona H, tapi ini sifatnya nasional. Jelas undang-undangnya jelas, aturannya jelas, ya. Jadi kami berharap sesuai dengan judul yang saya sampaikan bahwa guru yang sejati itu hendaknya seorang guru itu harus aktif ya dalam kegiatan ber-KKG. Syukur-syukur nuhun-nuhun kalau menjadi pengurus KKG. Nah, ini juga bagian sangat penting. Mengapa? Karena di tempat KKG itulah kita mencari ilmu. Karena di tempat KKG itulah kita bisa sharing. Seperti pelaksanaan hari ini pun, kalau tanpa adanya KKG, tanpa adanya forum ini mungkin kita tidak bisa bersilaturahim. Di forum KKG itu tidak eksplisit masalah materi pelajaran saja, tetapi bisa bicara diskusi-diskusi hal-hal yang lain gitu ya. Bukan saja tentang materi pelajaran, bukan saja tentang metodologi pembelajaran, bukan saja masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, tetapi terkadang lebih dari itu pun kita bisa sampaikan di forum KKG. Selagi itu memang masih berhubungan dengan tugas dan pokok kita sebagai pendidik. Nah, jadi Bu Bapak sekalian, ini adalah forum yang sangat penting, ini adalah diskusi yang sangat penting bagi saya gitu ya. Ini kenapa ini bisa terlaksana? Karena di sini ada forum yang namanya forum KKG. Nah, kemudian selain itu juga kami berharap gitu ya, setelah kita aktif, tentunya kita menjadi pengurus, bukan saja di tingkat gugus atau di tingkat zona, tetapi ya harus juga kita silaturahim dengan pengurus-pengurus gugus yang lain gitu ya. Mungkin ada yang menjadi
pengurus gugus tingkat kota, bahkan tingkat nasional gitu ya, provinsi maupun nasional gitu. Nah, dengan kita sering bersilaturahim, dengan kita sering belajar bersama, biasanya teman-teman akan kepantau gitu. Teman-teman akan kepantau oleh dinas pendidikan. Siapa dari Rancasari yang rajin, siapa dari Gede Bage yang rajin, bagaimana cara bicaranya, retorikanya dan seterusnya. Nah, nanti itu ada pimpinan kita yang akan menilai gitu ya. Pimpinan kita yang akan menilai, ada kepala sekolah, ada pengawas, nanti beliau-beliau yang akan memfasilitasi. Nah, ketika nanti ada misalnya guru berprestasi, nah itu ibu pengawas atau bapak pengawas atau ibu bapak kepala sekolah itu melihatnya dari kegiatan KKG, siapa yang KKG-nya rajin gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi pada saat ini pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan itu sedang mengadakan percepatan-percepatan. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan kita. Ya, diantaranya salah satunya adalah dengan adanya sekolah penggerak. Nah, sebagai informasi Bapak sekalian, sekolah penggerak ini kedudukannya pada saat ini sangat penting, ya. Sekolah penggerak, kemudian guru penggerak kedudukannya sangat penting. Jadi sekedar informasi saja ini mah Ibu Bapak sekalian. Apabila seorang guru ingin meningkatkan potensinya, katakanlah ingin menjadi kepala sekolah itu, salah satunya sekarang ini adalah harus mengikuti guru penggerak dulu. Kemudian seorang kepala sekolah ingin menjadi pengawas, maka dia sekolahnya harus menjadi sekolah penggerak, jadi kepala sekolah penggerak. Itu salah satu poinnya gitu. Walaupun memang kalau dihitung-hitung Kota Bandung pada saat ini masih jauh banget dari kebutuhan yang real gitu ya. Dari kebutuhan yang real. Jadi artinya apa? Sekolah penggerak itu baru beberapa sekolah saja, termasuk guru penggerak juga, angkatan Bu Leni itu ya. Bu Len ada berapa orang Bu Len untuk SD Bu Len? 104. Oh, yang SD ya, yang satu Kota Bandung 144 SD, SMP, SMA. SD, SMP, SD-nya mah sekitar 60 gitu ya. Nah, untuk SD sekitar 60. Nah, ini di aturan Kementerian Pendidikan yang baru Bu tentang rekrutmen kepala sekolah, calon kepala sekolah ya, itu sekarang diprioritaskan bagi mereka-mereka yang mengikuti guru penggerak. Artinya kalau di Kota Bandung untuk SD ada 60 orang, mereka memiliki prioritas untuk menjadi calon kepala sekolah apabila yang bersangkutan memang berkenan gitu. Nah, kemudian hal-hal lain saya pikir masalah kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan termasuk sekolah penggerak ini sebagai guru yang hidup di abad ini, tentunya kita harus betul-betul mencari berbagai sumber dan informasi, Bu. Untuk menjadi seorang kepala sekolah kalau saya perhatikan itu di aturan yang terbaru itu pangkatnya itu 3B. Dengan catatan dia mengikuti guru penggerak. Kalau zaman kemarin-kemarin angkatan saya kalau tidak salah itu 3C gitu. 3C. Tidak bisa tidak mengikuti guru penggerak karena pada waktu itu belum ada. Mungkin Bu Leni itu alumni pertama ya Bu dari guru penggeraknya. Iya. Nah, artinya teman-teman ketika nanti teman-teman yang sekarang berusia muda gitu ya atau katakanlah masih dibolehkan untuk mengikuti sekolah penggerak, saya berharap gitu ya sehubungan dengan judul yang saya sampaikan ini ya teman-teman harus proaktif. Termasuk ibu bapak sekalian yang memang pada saat ini sudah berusia katakanlah melebihi target guru penggerak gitu ya. Nah, kalau tidak salah Bu Leni guru penggerak itu kemarin 40 tahun ya Bu, ke bawah ya Bu? 50 ke bawah Pak. Oh, 50 ke bawah. Nah, jadi beda 10 bulannya. Jadi 50 tahun ke bawah kalau kemarin itu. Nah, sekarang teman-teman yang 50 tahun ke bawah, saya pikir juga harus siap-siap walaupun formasi di Kota Bandung kemarin agak sedikit mungkin ya di gelombang kedua ini ya Bu ya. Ini kita angkatan keempat di Indonesia, angkatan keempat. Sekarang lagi angkatan kelima ya. Kemarin baru wawancara angkatan kelima. Iya. Angkatan ke-6 sudah ada pembukaan, tapi nggak tahu Kota Bandung ada kuotanya tidak. Iya. Jadi Bapak sekalian,
Mungkin Ibu Bapak untuk lebih jelasnya bisa diskusi dengan teman-teman yang sudah ikut guru penggerak gitu ya, misalnya Bu Leni dan seterusnya. Apalagi untuk Kecamatan Gede Bage dan Rancasari ini, Bu Leni, saya melihatnya ini semacam apa ya, krisis mah tidak gitu untuk kepemimpinan Bu. Jadi bahasa saya khususnya untuk di Gede Bage Bu, ini dari tahun ke tahun angkatan kepala sekolah maupun calon pengawas itu, apalagi pengawas tidak ada gitu. Lalu sebab itu teman-teman yang sekarang ini ikut diskusi yang masih di bawah 50 tahun, saya pikir tidak ada salahnya menyingsingkan lengan baju, aktif mencari informasi, masuklah menjadi guru penggerak gitu. Mungkin teman-teman yang nanti juga akan menjadi pimpinan sekolah, akan menjadi sekolah, jadi kepala sekolah juga mungkin akan menyisihkan lengan bajunya, sama-sama mengikuti program sekolah penggerak gitu. Jadi saya berharap gitu teman-teman sekalian, termasuk saya dan teman-teman yang lainnya di sini, bahwa merasakan bahwa Kecamatan Rancasari dan Gede Bage itu kalau dibanding dengan kecamatan atau zona-zona yang lain itu untuk rekrutmen kepemimpinan kepala sekolah maupun pengawas agak sedikit tertinggal gitu. Contoh saja misalnya, kecamatan yang sangat subur memproduksi kepala sekolah dan pengawas itu, salah satunya yang saya tahu kalau zona kita ini, zona timur itu, Kecamatan Cibiru dan Ujung Berung. Mereka itu setiap tahun banyak meluluskan calon kepala sekolah dan calon pengawas. Bahkan banyak pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan itu yang notabene berasal guru dari wilayah Kecamatan Cibiru dan Ujung Berung. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Saya pikir bolak-balik kenapa mereka setiap tahun kok banyak rekrutmennya ya. Nah, kenapa wilayah Gede Bage yang ya mungkin kalau Rancasari juga banyak mungkin ya, setahu saya Gede Bage gitu ya. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ternyata memang guru-guru di Gede Bage dan Rancasari itu salah satu yang dapat saya angkat, terkadang itu aman berada di zona aman gitu. Dalam artian apa ya? Ketika udahlah saya mau cukup begini saja. Tidak seperti itu sebenarnya. Dan saya juga banyak diskusi dengan teman-teman yang berasal dari Ujung Berung, Cibiru gitu. Karena mereka itu KKG-nya sangat aktif. Jadi setiap KK itu sangat aktif, berpacu dalam semua kegiatan gitu. Jadi ketika memang ada sebuah kompetensi, nah mereka itu banyak yang lolosnya. Karena kegiatan di KKG-nya aktif, karena kegiatan di sekolahnya aktif. Alhasil ketika misalnya mereka mengikuti testing, itu banyak yang lolosnya. Oleh sebab itu sekali lagi Ibu Leni dan Ibu Ketua KKG ya tetap semangat gitunya, walaupun saya lihat kehadirannya tadi itu mungkin hanya 20.000% atau 50.000% ya dari seluruh teman-teman yang ada di kecamatan kita. Ini anggaplah jihad dari kita gitu ya. Walaupun hari ini Bu Neni saya juga sebenarnya begitu diminta sama Ibu Ketua KKG, Basin wayahna bagian ianya Bapak mau ngasih materi apa? Saya bingung Bu. Halo Bu Len. Iya. Gak apa-apa, jangan bingung. Ini alhamdulillah gini yang ini langsung mengalir. Karena sudah biasa sebetulnya Pak ya. Gitu, jadi saya bingung Bu, bingungnya apa? Ya bingungnya, oh ya apa-apa gitu ya. Sisi lain saya bahagia karena istilahnya dapat sharing gitu ya. Iya tuh Pak, ini menjadi amal soleh, tempat rasa. Tempat rasa Bapak ya, membagikan ilmu kan, membagikan pengalaman, menginspirasi kita semua. Nah gitu Bu, betul Bu, ya. Jadi ya terlepas, ya itu bahasa saya begitu Bu. Jadi boleh nih, jadi apa namanya ya? Saya senang Bu bisa diskusi pada ya. Iya, ini watawasaubil hak watawasaubisob ya. Iya betul Bu. Betul. Itu saya selalu diajari sama Bu Puji begitu Bu. Iya. Bu Puji itu guru saya tuh. Bawasin siap Bu Puji gitu ya. Nah, artinya apa Bu? Artinya apa? Diskusi ini semakin sering, semakin banyak. Ya dari kita oleh kita, walaupun hanya sedikit. Mungkin lama-lama karena kita sering diskusi sama-sama kita sering belajar, mungkin ada beberapa ilmu yang nambah gitu. Ketika nanti ada kompetisi, misalnya kompetisi seleksi apapun, guru penggerak misalnya Bu, di depan mata nih ya,
kemudian kepala sekolah misalnya, pengawas misalnya, atau guru berprestasi misalnya, ini adalah cikal bakal gitu. Yang berikutnya Bu, teman-teman juga harus berani mencoba berkata di forum umum. Artinya apa Bu? Artinya diawali dari yang sederhana, menjadi MC, menjadi hai, assalamualaikum, apa kabar bapak-bapak, gitu kan. Nah, hal seperti itu juga harus dibiasakan gitu. Saya yakinlah kalau ibu bapak guru mah sering bicara di depan anak-anak. Nah, betul. Tapi kalau ya harus, yang penting berani mencoba gitu, Materi apapun, apa yang kita bisa, kita didiskusikan. Di KKG ini menurut saya ya bukan berarti harus benar semua gitu ya, syukur-syukur benar semua. Tapi yang namanya forum bicara di forum umum, saya pikir kalaupun ada 1-2 yang keceletot itu hal yang biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu barangkali public speaking ini Pak. Ya, kita betul. semua belajar public speaking. Ya, betul. Yang berikutnya Bu, hal lain saya pikir yang paling mendasar gitunya. Ini semuanya yang kita bicarakan ini berdasarkan kepada kompetensi guru. Uraian-uraian yang kita bicarakan ini berdasarkan kepada kompetensi guru. Kompetensi guru itu kan ada 4 ya Bu ya. Ya, betul. Apa saja Bu Len? 1 apa Bu Len? Ya, 2 Bu. Sosial. 3 apa Bu? Ya. Ketiga apa? Aduh, di tes nih sama Pak Kepala Sekolah. Kepribadian. Ini nih, ayo Bu bersuara Bu. Satu apa pulang Bu? Satu apa Bu? Satu lagi apa? Kepribadian. Apalagi sosial, pedagogi. Apalagi Bu? Ada apalagi Bu? Hiji deui tanya. Ada profesi nggak Bu di situ? Profesional. Profesional. Betul. Bu Leni itu saya tahu, Bu Leni itu pura-pura lupa Bu supaya ibu-ibu pada bicara gitu. Iya dong, kan ada Bu Gina ini Bu Sekretaris. Nah, apa yang kita bicarakan sebenarnya ini merupakan penurunan atau tuangan dari yang 4 tadi itu Bu. Jadi seorang guru kita itu harus memiliki kompetensi, itu kompetensi yang sangat dasar Bu. Jadi misalnya seperti tadi kita memperlakukan murid kita dengan baik. Itu merupakan kompetensi sosial. Kita mengajar dengan baik, itu merupakan pedagogis atau profesional. Jadi turunan-turunan semua itu Bu, itu sumbernya adalah tadi Bu, yaitu dari 4 kompetensi guru. Yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, boleh nih waktunya masih berapa menit lagi? Boleh Pak, Bapak kan 2 slide lagi, tenang aja. Ini Pak, barusan yang menambah ya, biar ini. Yang kompetensi guru itu nanti ada Perdirjen 6565 itu ternyata itu indikatornya itu ditambahkan. Bukan dipersulit ya, ditambahkan nanti itu. Sebetulnya itu harus dikupas. Disempurnakan. Disempurnakan, ditambahkan. Jadi menjadi guru itu harus bagaimana. Betul Pak. Lanjutkan Pak. Iya. Nah, jadi apa yang kita bicarakan ini sebenarnya sumbernya dari 4 keprofesian yang harus dimiliki oleh guru. Jadi kalau Ibu Bapak barangkali sudah melaksanakan beberapa poin yang tadi kita bahas, itu semuanya sudah menyangkut ke dalam 4 profesi kompetensi guru gitu ya. Hanya mungkin pedagogis. Nah, pedagogis juga tadi sudah Ibu ya. Nah, intinya seperti itu Bu Leni yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita teringat dengan sosok yang sangat familiar ya. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional yang bernama Bapak Suryadi Suryaningrat. Jadi, nah ini adalah tokoh pendidikan yang sangat fenomenal, bukan saja di tingkatan nasional Bu, bahkan sampai ke tingkat internasional. Ada beberapa, saya baca-baca itu, ada beberapa negara maju gitu ya, atau negara berkembang sama dengan kita, mereka banyak mengadopsi sistem pendidikan di Indonesia. Nah, belum lama ini saya ketemu dengan seorang dosen, beliau alumni dari Uninus, tahun kira-kira 78 gitu ya. Segitu tahun 80 beliau merantau ke sana Bu.
merantau ke Malaysia, sekarang jadi guru besar di Malaysia. Dan banyak pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Malaysia itu yang berasal dari IKIP Bandung, yang berasal dari Uninus, banyak juga itu, Bu. Waktu itu sekitar di bawah tahun 85 itu banyak alumni-alumni dari IKIP Bandung, termasuk juga alumni dari yang saya tahu ini ya dari Uninus. Ya, waktu itu kan Uninus memang sangat maju ya di bawah tahun 85-an waktu itu. Nah, mereka menjadi guru besar di sana. Mereka mengembangkan gitu ya, karena mereka menjadi guru besar ya, mereka diminta oleh negara Malaysia untuk mengembangkan bagaimana sistem pembelajarannya. Kemudian mereka mengangkat inilah sistem pembelajaran yang ada di Indonesia gitu. Dan hasil banyak juga, Bu, di teori-teori yang disampaikan oleh Bapak Ki Jar Dewantara itu dipakai di Malaysia. Teorinya yang sangat terkenal adalah apa, Bu? Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Karso, dan Tuturi Handa Yani. Nah, ini kan istilahnya bahkan bukan dipakai di tingkatan di dunia pendidikan saja, Bu. Di dunia manapun itu artinya ya, bukan juga di dunia goib ya, punya. Jadi di instansi manapun ini saya pikir sangat cocok sekali, Bu. Jadi mereka mengatakan Ingarso Sungtulodo. Pak Suryadi itu mengatakan Ingarso Sungtulodo. Seorang pemimpin apabila di depan itu memberikan contoh suri teladan yang baik ya, Bu ya. Terbalik atau tidak nih, Bu? Jadi kalau Ingarso Sungtulodo itu yang dapat saya maknai, seorang guru yang sejati, seorang pemimpin yang sejati, seorang ayah yang sejati, seorang ibunda yang sejati, siapapun dia, ketika dia berada di depan, dia akan memberikan contoh yang paling baik. Pada saat ini, Bu, kita hidup di abad modern, anak-anak kita sekarang ini sudah sangat hebat-hebat. Ya, anak-anak kita jauh lebih maju ketimbang kita pada saat kita sekolah dasar. Jadi, sebagai orang tua, apa yang dapat kita lakukan sih? Tidak kata-kata, tidak retorika, tidak ceramah panjang-panjang, tetapi berikan contoh. Baik di sekolah mungkin ya, Bu ya, maupun di rumah. Jadi saya pikir ini subhanallah sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin apabila berada di depan harus memberikan contoh. Kemudian yang kedua, Ingarso Sungtulodo, ing Madya Mangun Karso, seorang pemimpin apabila berada di tengah, dia harus memberikan motivasi, dia harus memberikan dorongan, dia harus memberikan support, dia harus memberikan semangat agar kelompok yang dipimpinnya unggul dari kelompok-kelompok yang lain. Dimanapun berada seorang guru yang sejati, ketika berada di tengah misalnya, dia harus memberikan support. Ketika anak-anak kita jenuh saat belajar, apalagi pada saat ini mungkin ya, Bu, PJJ-nya masih belum 100% gitu ya. Mungkin ada yang 25% nih, masih ada yang 25% masih PJJ. Mereka ngeluh, Pak udah aja tuh Pak 100%-in atuh Pak. Baik orang tuanya maupun anak-anaknya, udah Pak tuh udah bosan di rumah terus Pak, udah hampir 2,5 tahun, udah aja 100% kan. Sementara kita terhalang oleh aturan pemerintah gitu ya. Masih di Gede Bage ini masih ada yang mungkin ada yang sudah 100, beberapa sekolah masih ada yang di posisi 75%. Nah, seperti di saya di Cempaka Arum itu posisinya baru 75%. Nah, ketika kita ngobrol dengan orang tua atau dengan anak-anak, mereka itu minta, udah aja Pak, atau 100%-in Pak, ada tanggung atau Pak, gitu kan. Apalagi kan muridnya hanya 28. 28 itu yang 7 orang di rumah, gitu. Sementara yang 21 di sekolah. Kagok Pak, gitu. Artinya apa? Kita ya harus memberikan ya motivasi bahwa keputusan pemerintah seperti ini, mohon bersabar. Salah satu contoh ya, Bu ya. Atau mungkin ketika murid kita jenuh melakukan kegiatan, gimana caranya supaya ini anak itu termotivasi kembali. Banyak hal yang dapat kita lakukan yang berhubungan ketika kita berada di tengah-tengah anak-anak kita atau di tengah-tengah orang-orang yang kita pimpin, baik di sekolah maupun di rumah. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Ini kata-kata yang sangat nempel di benak kita karena ini merupakan logo atau lambang Kementerian Pendidikan Nasional kita, Tutwuri Handayani.
Kalau dimaknai dari bahasa kita itu, seorang pemimpin, seorang guru yang sejati apabila berada di belakang, dia akan memberikan support, akan memberikan dorongan, sehingga anak-anaknya melesat maju seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya gitu. Nah, ini merupakan menurut saya suatu filsafat yang sangat hebat, Bu. Kalau dihubungkan dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai budaya, baik budaya Jawa, budaya Sunda, ini sangat cocok sekali. Dan tidak ada satu agama pun bertentangan dengan filsafat atau paham yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Nah, harapan saya barangkali, mohon izin, mohon maaf, teman-teman sekalian, ibu bapak guru serta ibu bapak kepala sekolah serta pengawas, ya mungkin ini ya tugas kita bersama-sama untuk mengembangkan zona H ini bisa lebih baik gitu. Begitu barangkali boleh nih ya? Boleh? Ya, siap Pak. Terima kasih. Ya. Sudah cukup? Ya, barangkali gitu ya. Saya tutup dulu ya, Bu ya. Ya, Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf ya bahasanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu hanya kehilapan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Saya akhiri atau gimana, Bu Len? Ditutup saja. Ya, nanti Pak. Mengakhiri paparan, tapi nanti kita akan diskusi ya Pak ya. Siap. Iya, siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari siap. Terima kasih Pak Basin sudah menyampaikan sharingnya ya kepada kita semua tentang menjadi guru yang sejati. Ya gitu ya, alhamdulillah ini daging semua ini ya. Kita kalau dalam nilai guru itu kan ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Hari ini yang kita lakukan adalah 3 ya kalau menurut saya, yaitu kita mandiri, kita mandiri dalam hal apa, mencari ilmu, berdiskusi, hal-hal yang sesuai dengan pekerjaan kita sehari-hari ya, belajar gitu, menambah ilmu dan wawasan tanpa disuruh gitu kan, jadi kita mandiri ini. 13 orang ini. Kemudian juga kita melakukan nilai reflektif ya. Semua yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi ini semuanya adalah nilai refleksi dari kita sebagai guru. Yang ketiganya yaitu kita kolaboratif nih ya. Kita berdiskusi secara berkolaborasi antar sekolah di zona H ya. Tinggal mungkin 2 lagi nanti inovatif dan berpihak pada murid kita itu lakukan di kelas. Kemudian ini kata Pak Basin barusan adalah guru sejati gitu ya. Guru sejatinya guru adalah seorang yang dapat digugu dan ditiru. Betul kan? Seperti itu ya. Dan kita juga yang menginginkan menjadi guru yang dirindukan. Bukan guru yang tidak dirindukan atau ditakuti. Bahkan seperti itu ya. Kemudian juga kita menjadi guru yang inklusif, tidak boleh eksklusif. Tadi kata Pak Basin bahasanya menerima murid apa adanya gitu ya. Terus murid juga nyaman katanya kepada kita. Kemudian kita beliau mengharapkan kita semua menjadi guru yang aktif di berbagai kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Di situ ada PGRI, ada IGI, kalau saya ada HIPER, kemudian ada KGBN, dan lain sebagainya. Ya, betul. Kata Pak Basin tadi semua pilihan, betul ya Pak ya? Kita di situ di berbagai komunitas itu kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kemudian kita juga bisa saling belajar, kemudian kita bisa mengembangkan kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, keempatnya ya, profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian juga itu kita bisa tertempa gitu ya saat kita mengikuti atau kita aktif dalam sebuah komunitas. Karena kita akan bertemu dengan berbagai orang dengan berbagai karakter gitu ya. Kemudian betul ya, kita jadi guru itu kan kita tuh hidup itu tidak hanya di dunia, tapi juga kita akan di akhirat gitu ya. Nah,
Satu yang pernah saya baca di satu modul gitu ya, katanya gini, kita itu guru tuh sudah ada, taruhlah istilahnya di surga misalnya gitu ya. Kita tuh tiket surga tuh sudah ada katanya gitu, karena kita ada dalam suatu wadah kebaikan. Nah, tinggal bagaimana kita mau pilihannya, tapi tetap di tangan kita. Bukan kita belum masuk surga nih, cina. Nah, gimana pilihannya kita? Apakah akan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan menjadi amal soleh atau tidak? Nah, itu pilihan ada di tangan kita sendiri. Nah, diskusi-diskusi seperti ini adalah harus kita lakukan karena kita sebagai manusia juga tidak luput dari khilaf ya. Tapi kalau kita selalu berdiskusi kebaikan, kita saling mengingatkan yang tadi saya bilang kita selalu ada di garisnya, ada di rel yang tepat gitu ya. Kita harus bagaimana menjadi seorang guru yang sejati itu gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita hari ini. Kemudian barangkali ada yang akan bertanya atau apa. Oh ya, sebelumnya gini ya, tadi kan yang guru penggerak itu 50 tahun ke bawah. Nah, 50 tahun ke atas gimana? Ada Pak, ada banyak kesempatan. Dari salah satunya menjadi pengajar praktik, kemudian menjadi instruktur ya, kemudian juga menjadi fasilitator. Itu ada dibuka aja di SIM PKB-nya. Nanti akan ada kesempatan bagi semua guru untuk mengembangkan kompetensinya. Ada yang bisa jadi guru penggerak, ada yang bisa jadi sesuaikan saja dengan usia mungkin ya. Tadi yang misalnya yang 50 tahun ke atas jangan berkecil hati. Daftar saja menjadi pengajar praktik atau menjadi instruktur dan fasilitator. Oke, jadi semuanya tetap semangat. Ya, itu saja. Kemudian barangkali ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Ya, Bu Gina, silakan Bu Gina open mic dan open cam, boleh. Nah, saya nanti ini mah sharing dulu aja ya. Silakan Bu Gina. Iya, mangga Bu, silakan Bu. Iya, Pak Basin, perkenalkan diri dulu dari mana? Oh iya, betul. Teman-teman semuanya, nama saya Gina Siti Agnia. Dari SDN 122 Cijaura. Ya. Yang mana Bu Gina? Saya coba lihat wajahnya, Cina. Ini dari Rancasari, dari Gede Bage belum pada tahu. Iya. Saya juga di sini di pengurus ya Pak ya, di sini menjadi sekretaris sama-sama dengan yang lainnya gitu ya, ikut berkecimpung untuk memajukan zona H. Terima kasih Pak Basin atas motivasinya ya. Ini banyak sekali suntikan-suntikan untuk membangkitkan kita gitu kan sebagai guru yang sejati itu seperti apa gitu kan. Tadi saya menyimak bahwa menjadi guru yang sejati itu ya melaksanakan tugas sepenuh hati. Saya setuju ya Pak ya, kalau sudah sepenuh hati, sepenuh jiwa ya tadi ya Pak ya. Iya Bu, betul. Iya, kalau sudah melibatkan jiwa berarti di sini ada kepekaan hati gitu ya, kepekaan hati kepada anak didik kita karena yang kita ajari, yang kita didik ini adalah manusia. Jadi kita kan di situ memanusiakan manusia. Berbagai karakteristik kita terima semuanya. Tidak hanya anak saja, tapi orang tua juga di sini berbagai karakter orang tua bermacam-macam. Makanya profesi guru ini istimewa sekali Pak, kalau menurut saya karena di situ melibatkan karakteristik yang dihadapkan oleh kita untuk semuanya. Nih harus bagaimana solusinya menghadapi yang seperti itu. Kemudian di situ ada keterampilan komunikasi kita gitu ya kepada baik kepada murid maupun kepada orang tua dan masyarakat sekitar sekolah kita. Jadi keterampilan komunikasi kita juga harus efektif ya Pak ya, gitu kan. Iya betul. Nah, betul Bu. Iya, jadi kalau kata saya istimewa sekali. Nah, tadi dengan apa? Dengan sepenuh jiwa berarti di situ sudah ada hati gitu kan.
Kalau sudah ada hati bulat berarti kita kita siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Kan tadi kata Bu Leni tidak hanya di dunia saja kita mempertanggungjawabkan, tapi di akhirat juga, betul ya Pak ya. Mudah-mudahan kita menjadi ini profesi kita itu menjadi amal kita gitu kan. Betul. Ya, sedikit sharing ya Pak ya. Dulu saya pernah mengajar di kelas 4. Mengajar di kelas 4 udah lama sekali. Kemudian anak tersebut kelas 6 lalu dia mau ke SMP. Lalu tiba-tiba datang nih kepada saya dengan ibunya memberikan sesuatu souvenir kepada saya. Iya. Antara senang dan kaget juga. Senang ya diberi hadiah gitu kan. Iya, kemudian betul. Kagetnya kenapa saya yang menjadi sasaran diberi kado, padahal saya bukan walasnya, sudah lewat gitu ya. Ternyata kenapa Mama, siapa ya lupa lagi namanya, Fernando gitu. Iya Ibu, ini ada kado dari anak saya dan saya. Anak saya itu teringat terus kepada ibu waktu kelas 4 ketika anaknya berantem dengan temannya. Jadi si anak tersebut dibela sama ibu gitu. Padahal saya bukan membela, tapi saya untuk meluruskan. Jadi ini momen untuk membangkitkan saya gitu ya, saya supaya saya harus mengajar, mendidik lebih baik lagi gitu ya. Karena itu tadi kan guru, jadi untuk membangkitkan guru yang sejati itu tadi gitu Pak. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan dari inspirasi ini gitu kan bisa membangkitkan lagi, mengingatkan saya lagi gitu untuk mengajar lebih baik lagi, lebih peka lagi kepada anak gitu, seperti itu ya. Terima kasih ya Pak Basin, itu mungkin sharing saja dengan saya gitu. Dan ini bermakna sekali bagi saya Pak, bermakna sekali bagi saya, masih teringat. Mungkin anaknya sekarang sudah SMA lah gitu. Iya Bu. Ya. Atur nuhun, mungkin sharing dari yang lain ya. Mangga, boleh nih. Ternuhun Pak. Iya. Siap, terima kasih Bu Gina. Mangga, sami-sami. Alhamdulillah ya, berarti berkesan ya apa yang dilakukan Bu Gina itu berkesan bagi muridnya. Nah itu Bu Gina sudah melakukan prinsip guru merdeka, yaitu memanusiakan hubungan. Nanti kita gali lagi lebih jauh. Siapa lagi yang mau menambahkan atau bertanya boleh. Mungkin 2 penanya lagi ya Pak Basin. Iya, siap Bu, Mangga. Silakan, ada yang mau bertanya mungkin? Atau mau memberi sambutan, memberikan inspirasi juga atau berdiskusi, Mangga. Di absen Bu, di absen. Di absen, Mangga. Di sini teh ada Bu Puji, ada Pak Cepi, ada Pak Dadang, ada Bu Desti, ada Bu Elis, ada Bu Emi, ada Bu Resti. Silahkan. Pak Cepi, barangkali Pak Cepi mau berbagi ini inspirasi atau mau bertanya kepada Pak narasumber siang ini. Oleh-oleh di Bali mana Pak Cepi? Mangga dilajengkeun Bu Leni. Pak Cepi, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Atau gini Bu, sambil menunggu yang lain barangkali Bu, saya dari Ibu siapa tadi, Bu Gina ya? Bu Gina. Apa kabar Bu Gina, sehat? Sehat. Bapak dulu kita KMD sama bareng. Oh, alhamdulillah ya Bu. Ini Pak Cepi itunya panitianya KMD Kak. Iya. Saya masih ingat-ingat Bu, itu paling di kaosnya tertulis Bu Gina gitu. Baik Bu, gini Bu, sebenarnya kalau kita menjadi guru itu Bu, itu termasuk orang yang terdepan, baik masuk surga maupun neraka, itu terdepan Bu. Tinggal kata Bu Leni tadi, tergantung kemana nih kita, apakah kita menggunakan hati atau tidak, kuncinya itu sebenarnya Bu. Kalau kita udah menggunakan hati, anak-anak istilahnya juga
dengan pendekatan kita menggunakan hati, insya Allah proses pembelajaran akan berhasil. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang akan untung di akhir masa hidup kita, Bu. Sebab kita ini jelasnya itu mah Qur'annya jelas, hadisnya jelas bahwa apabila seseorang mengajarkan ilmu kepada orang lain, gitu Bu, itu insya Allah ganjarannya itu ketika kita sudah meninggal pun termasuk ilmu yang bermanfaat. Nah, sebab itu ketika dalam proses pembelajaran yang sering saya lakukan gitu, saya yakin teman-teman juga melakukan, ketika mengajarkan matematik, sisipi juga pembelajaran akidah dan akhlak gitu. Misalnya kita belajar matematik nih, tapi ingatkan juga siapa yang tadi tidak sholat subuh ini kan, itu kan kesempatan itu bisa dimanfaatkan, Bu. Kemudian juga pengalaman Ibu tadi, Bu Gina, sangat luar biasa. Mungkin juga teman-teman yang lain juga pengalamannya mungkin sama dengan Bu Gina. Artinya apa? Kalau kita mengajar dengan tulus, dengan ikhlas, itu akan membangkitkan motivasi. Jadi yang saya rasakan itu, Bu, karena kita mengajar di sekolah dasar itu, tugas kita itu bagaimana merubah pola pikir mereka, bagaimana cara memotivasi mereka gitu. Itu yang paling penting itu di tingkatan dasar itu bukan saja membaca, menulis, berhitung ya Bu, tapi yang sangat penting itu adalah membuka bagaimana cakrawala mereka berpikir untuk kedepannya gitu. Hanya termasuk kita mungkin ya Bu, ketika kita ditanya guru siapa yang masih diingat, pertanyaan sederhana. Guru mana atau guru siapa namanya ibu apa guru kalian? Nah siapa itu Pak, yang nanti ada pertanyaan itu di guru penggerak nanti ada tugasnya itu. Iya. Nah itu jawabannya setiap orang termasuk saya sendiri mengatakan pasti guru SD saya Bu. Gitu, apalagi mohon maaf ya ketika dosen itu Bapak sih itu pernah ketemu di mana ya, ternyata dosen saya itu. Nah itu Bu, tapi kalau guru SD itu insya Allah Bu selalu terkenang. Terkenang terus ya Pak ya? Iya, betul Bu. Enggak boleh. Iya, betul ya itu. Nah, itu ya, jadi kita harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Gitu. Setuju. Lanjutkan. Yang lainnya mungkin Bu Emi. Bu Puji, kemana ya? Atau udah pada capek mungkin Bu. Udah pada capek? Ya udah tuh ya. Kalau begitu kita kesimpulannya barusan juga udah saya simpulkan ya. Menjadi guru yang dirindukan, guru yang sejati. Saya mah khawatirnya kalau ada guru sejati, ada juga guru yang tidak sejati gitu ya. Itu bahasanya panjang nih, nanti banyak banget sih bahasan yang harus kita desiminasikan ya Pak ya. Betul. Sebetulnya kepada rekan-rekan semua, cuman ya kan untuk kami dari pengurus gini Pak, kemarin itu kita acara seperti ini berawal dari yaitu hati, berawal dari tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial ya. Kita harus mendesiminasikan apa yang kita dapat dari workshop, tapi untuk luring kan tidak memungkinkan karena satu dan lain hal. Jadi kita itu memakai sarana daring seperti ini. Walaupun tadi kata Pak Basin tidak biasa misalnya ya, tapi lama-lama akan terbiasa. Barusan Pak Basin bilang deg-degan, tapi saya cek ini durasinya panjang kok. Pak Basin bisa dengan santainya, bisa dengan mengalir gitu ya, menyampaikan pemaparannya secara luwes ya Pak ya, secara terstruktur dan bagus. Itu Bapak keren, walaupun Bapak mungkin sekarang katanya baru sekali ini dengan guru-guru, tapi itu Bapak sudah 100 lah nilainya. Luar biasa. Ya, terima kasih banget Bapak atas inspirasinya. Kami tunggu dari pengurus HKG. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami menunggu sharing-sharing yang lainnya. Dan saya berharap semua guru di zona H itu semuanya Pak bisa tampil, karena apalagi kita untuk PNS ya, kita kan katanya ngisi Mang Bagja tuh. Ngisi Mang Bagja aktif di KKG katanya gitu. Nah, kita bisa tampilkan ya, mungkin kita nanti bisa fotonya dan lain sebagainya lah, paparan seperti itulah. Intinya kita juga tetap ya, kata Pak Ki Hajar Dewantara juga,
didiklah anak sesuai dengan zamannya kan, kita menyesuaikan Iya, betul. kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Memang, betul. Karena kita kalau zaman dulu ya memang seperti itu pembelajarannya kan, kalau sekarang nggak bisa ya Pak ya, sekarang kita udah harus menggunakan teknologi, kita harus menjadi guru yang adaptif dengan perubahan, walau bagaimanapun ya Pak ya, karena kita ya mau nggak mau lah gitu, harus mengikuti perkembangan zaman, karena kalau enggak ya kita tergusur atau terlindas lah seperti itu. Terlindas. Guru, ya betul, guru yang adaptif dan kita, makanya salah satunya kita banyak diskusi dengan teman-teman yang satu frekuensi supaya kita itu membangun resiliensi kita supaya tangguh ke dalam menghadapi ini perubahan ini. Nah kita harus seperti gini lah kata pepatah itu ya Pak ya, atau apa tuh Pak? Bapak kan bahasa Indonesia, ahli bahasa Indonesia. Ini bergaul dengan tukang minyak wangi akan apa Pak? Iya. Akan terbawa ya, wangi. Akan terbawa wangi. Akan terbawa wangi. Bergaul dengan pandai besi kita akan terciprat ya. Nah seperti itu mungkin ya. Nah semoga kita kan dengan banyak sekarang kita membangun kompetensi kita dalam IT, misalnya menggunakan IT dalam pembelajaran, dalam kolaborasi, nanti kita juga lama-lama akan terbiasa. Gitu, ya kita saling menguatkan. Semoga kita semua selalu sehat dalam menghadapi pandemi ini, dan kita juga tetap menjadi guru yang dirindukan, menjadi guru yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini utamanya ya Pak ya, seperti itu. Iya, amin Bu. Semua bisa ya menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita, dan kita bekerja dengan baik sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menakdirkan kita seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sahabat-sahabat guruku yang hebat. Hari ini kita sudah menukar waktu kita dengan ilmu dan amal soleh. Boleh open kamera dulu, Pak Dadang mau? Pak Dadang? Di foto teh. Mana Pak Dadang teh? Sama teteh tuh. Sama teh, oke. Mana tuh buka kameranya itu teh? Itu yang lainnya, mangga dibuka. Pada nggak biar kelihatan. Bu Desti, Esa keluar. Oh pada nggak dibuka, biarin yang gini. Dari tadi saya sudah foto kok. Doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami Bu. Apunten sabadaya kelapatan. Sami-sami Bapak yang punten dilihat abdi ayat kalpatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga wilujeng sonten, mangga. Hatur nuhun Pak Dadang, hatur nuhun. Atos janten host ginten ieu sareng sadayana. Wilujeng ya, mangga. Mangga ya Bu. Nuhun Bu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.